Jadi tidak akan putus kewajiban anak kepada orang tua meskipun orang tuanya sudah wafat. Kalian bertemu kembali dengan kami di channel Happy Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kegiatan taklim kita tinggal beberapa kali pertemuan lagi ya Pak. Nanti insya Allah kita akan liburkan selama 1 tahun. Ya, ini libur terpanjang. Selamat bergembira untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya liburkan 1 tahun dari bulan Desember. Nanti kita mulai lagi bulan Januari. Ya, Desember 2023. Lalu kita mulai Januari 2024. Berapa lama Bu? Setahun. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua tetap panjang umur. Amin. Allahumma amin. Salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong dicermati hadis ini. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi yaftulitat nafsaha. Sesungguhnya ibuku telah wafat. Seorang laki-laki ini mengadu kepada Rasulullah, ibunya telah wafat. Walam tusi, dan ibuku tidak berwasiat ketika dia wafat. Artinya tidak meninggalkan satu pesan apapun. Wa uzunnuha law takallamat tasaddaqat. Wa uzunnuha, dan aku menyangka ibuku, dan aku mengira, menduga, lau takallamat, kalau saja ibuku bisa berbicara, tasaddaqat, tentunya ibuku akan bersedekah. Paham kira-kira kalimatnya Pak? Ya, jadi ibu daripada laki-laki yang menghadap Rasulullah ini wafat tidak meninggalkan wasiat, tapi disangka, dikira, diduga kalau saja ibunya bisa berbicara tentu akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, apakah ibuku mendapatkan pahala apabila aku bersedekah untuknya? Qala, maka Nabi menjawab, na'am. Sampai kata Nabi. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi jelas sekalian, banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan perbuatan orang yang hidup ini sampai kepada yang mati. Kalau kemarin sudah kita sampaikan hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan doa yang hidup sampai kepada yang mati. Kalau yang sekarang bahwa sedekah yang hidup juga sampai kepada yang mati. Ibu, di sini ada ibu yang sudah menjadi yatim piatu ada? Ibu Adi yatim atau yatim piatu? Yatim piatu. Siapin itu Pak Mabuk santunannya. Kalau yatim piatu sama Bu, saya juga yatim piatu. Oh, Ibu Nelly juga, ya. Ibu Taro belum? Sudah yatim piatu juga. Ya. Kita banyak yang senasib kita. Bagus. Masih ada, masih komplit ya. Oh, masih muda, bagus. 17 tahun ya usianya, masih muda, bagus, wajar. Pak Didik, orang tua? Oh, sudah tidak ada, sama ya. Pak Momon, Ibu masih ya. Bapak sudah tidak ada. Bu, untuk kita yang orang tua kita sudah tidak ada, ya santri pun yang orang tuanya sudah tidak ada, masih ada cara berbakti kita kepada orang tua. Jadi tidak akan putus kewajiban anak kepada orang tua meskipun orang tuanya sudah wafat. Jadi jangan disangka kewajiban itu hanya berlaku kepada orang tua kita yang masih hidup. Kalau sudah mati selesai, tidak akan pernah selesai kewajiban anak kepada orang tua meskipun orang tuanya telah wafat. Jelas Pak? Jadi kita selalu diingatkan Bu, ya kita selalu diingatkan oleh anak-anak kita. Kalau anak kita punya orang tua, kita sebagai orang tua, kita juga punya orang tua. Dan kewajiban kita, jangan
terus menekankan anak untuk wajib berbakti kepada kita sebagai orang tua, sementara kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Maka dari pertanyaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita bahwa kewajiban kita sebagai orang tua nggak putus. Kata Nabi, masih bisa dengan cara bersedekah. Nggak harus besar, Bu. Di hari Jumat ibu titipkan 50.000, 100.000 ke Pak Abbas, ini sedekah, ya tolong hadiahnya ya saya niatkan saya kirimkan untuk orang tua. Insya Allah nyampe. Nggak harus besar, Ibu. Ibu ada sepiring nasi yang kasih tetangga yang nggak mampu, mohon bantu doa deh, ya ini sedekah, ya pahalanya untuk orang tua saya. Doain ya deh, biar orang tua saya mendapat ampunan dari Allah. Begitu ya Pak. Jadi sedekah itu nggak harus besar Pak. Ya berapapun kita punya kita kasih. Ini ada orang, jangankan sudah wafat orang tuanya. Jangankan sudah wafat orang tuanya terus kita disuruh berbakti, masih hidup aja banyak yang tidak berbakti kepada orang tua, yang lupa pada orang tua. Banyak kan Bu, yang orang tua ketika datang ke rumah terus suruh nyuci piring, ya ada yang nyuci baju kita sementara kita merasa senang karena pekerjaan kita terbantu. Harusnya jangan kan Bu, Pak ya. Kalau ada orang tua datang ke rumah, jadikan orang tua kita sebagai raja, sebagai ratu. Nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya ibu istirahat di sini. Semua pekerjaan saya handle kan gitu. Nah sementara kita banyak yang menjadikan orang tua kita sebagai pembantu. Kalau begitu Bu, gimana nanti orang tua kita wafat? Hidup saja sudah kita perlakukan seperti itu, apalagi kalau sudah wafat. Gimana kita mau menyisihkan harta kita untuk orang tua? Jelas Pak? Nah maka hadis ini mengingatkan kita, masih bisa Bu yang mau menebus dosa kepada ibu bapak yang selama hidup jauh dari berbakti sama bapak ibu semasa hidup, ini sekarang sudah wafat. Ayo kalau punya rezeki sedekah atas nama orang tua kita, sampaikan, kirimkan. Yang lebih bagus lagi sedekah jariyah yang pahalanya mengalir, meskipun sedekahnya cuma satu kali. Ibu punya Quran, bawa ke masjid satu pun nggak apa-apa, Pak ini sedekah untuk orang tua saya, itu ngalir terus nanti pahalanya. Jelas Bu? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas putra dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi, ini berarti keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Sa'ad bin Ubadah, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tufiyat ummuhu, telah wafat ibunya, wa huwa ghaibun anha, tapi saat wafat Sa'ad bin Ubadah nggak ada di sampingnya Pak, karena mungkin tugas ya, saat wafat nggak nemuin. Lalu Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku telah wafat, wa ana ghaibun anha, dan aku tidak ada di sampingnya ketika ibuku wafat. Ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, apakah bermanfaat sesuatu yang aku sedekahkan untuk orang tuaku? Faqala, maka Nabi menjawab, na'am, bisa, ada. Ya, sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, coba perhatikan kalimat Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah berkata, fa inni ushiduka, maka sesungguhnya aku bersaksi kepada engkau ya Rasulullah, anna ha'idil mihrab, kebun yang siap berbuah ini. Tolong perhatikan, kebun yang siap berbuah ini, shadaqatun 'alaiha, aku sedekahkan untuknya. Nggak tanggung-tanggung Pak sahabat Nabi. Ya, beliau awalnya nggak tahu sampai nggak sedekah yang hidup sampai kepada yang mati. Setelah tahu bahwa yang hidup sedekahnya sampai kepada yang mati, nggak tanggung-tanggung Pak. Bukan cuma 1.000 2.000, satu kebun-kebunnya disedekahkan kepada Nabi. Jelas Pak? Ibu punya tanah? Ayo cari tanahnya, sedekahkan. Berani nggak?
Jangan Pak Ustadz, buat anak-anak ya. Nah itu, ini contoh sekalian. Apa para sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehingga kita bisa memanfaatkan sebagian harta kita untuk berbakti kepada orang tua dengan cara bersedekah. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, yang lengkap pertanyaannya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Nah, ini penting. Ini untuk anak-anakku sekalian, doain orang tua kalian panjang umur. Ya, apabila orang tua kalian wafat, tolong perhatikan cara-cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk yang tadi yang sudah ngaku yatim piatu, perhatikan ini ya caranya. Baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami berkumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi sahabat Nabi berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa rajulun min Bani Salimah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kaum Bani Salimah. Dari kaum Bani Salimah. Faqala, kemudian orang itu berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, ada tidak cara berbakti kepada kedua orang tua ya setelah orang tua wafat? Ya, cara berbakti kepada orang tua setelah orang tua wafat. Faqala, maka Nabi menjawab, "Na'am, ada." Nah, Nabi di sini sebutkan ada 5 cara, Ibu. Tolong diperhatikan, diingat-ingat ya. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima. Yang pertama mendoakan keduanya. Pak, hadis ini di poin yang pertama Nabi minta apa? Doakan orang tua yang sudah wafat. Berarti doa sampai enggak Pak pada yang mati? Sampai. Ya, doakan kedua orang tua. Ibu mau ngambil doa yang langsung diajarkan oleh Allah atau mau bikin redaksinya sendiri, silakan. Jadi doa itu tidak terbatas kepada redaksi. Ya, yang redaksi dari Allah, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu, bapak mau doa dengan itu cukup. Itu yang diajarkan oleh Allah. Betapa hebatnya orang tua, betapa luar biasanya posisi orang tua, sehingga doa orang tua Allah langsung yang ngajarin. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu mau bikin doa sendiri silakan, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Batak, silakan. Jelas Pak? Yang pertama, bakti kita kepada orang tua apa? Mendoakan kedua orang tua kita. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, wal istighfaru lahuma. Yang kedua, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tua. Tiap hari kalau bisa, setiap kita sholat minta kepada Allah, ya ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Ya, jelas Pak? Bu, jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi ingat ya, kalau tidak ada orang tua, tidak akan pernah ada kita. Jelas Pak? Jadi orang tua Allah jadikan asbab, sebagai sebab kita berada di dunia. Maka sudah menjadi keharusan dan sudah menjadi kepantasan bahwa sebagian doa kita adalah milik orang tua. Maka doakan, mintakan ampun orang tua kita. Lalu selanjutnya, wa infadu ahdihima min ba'dihima. Yang ketiga adalah memenuhi janji mereka setelah wafat. Jadi ibu, makanya kalau kita menyolatkan gimana Pak? Yang di depan itu kan selalu berbicara. Wakil dari Shahibul Musibah berbicara apabila ada dari orang tua kami, bapak kami, ibu kami yang mungkin memiliki janji yang belum terpenuhi, memiliki hutang, mohon berhubungan kepada ahli waris, kan gitu. Ya, nah ibu kembali ke sini, silahkan diinventarisir, diingat-ingat lagi janji-janji orang tua yang belum terpenuhi, apa tugas kita untuk memenuhi. Cari, meskipun nilainya nggak seberapa. Misalnya orang tua kita pernah berhajat, kepingin gitu ya ngasih
secangkir kopi gitu misalnya, atau segelas apa misalnya sepiring nasi buat tetangga misalnya gitu. Tapi kita ingat tuh, ya kita ingat ibu udah berjanji, ya kita ingat. Terus belum kesampaian ibu kita wafat, diingat-ingat itu, penuhi janjinya. Ya, maka segera masak, kirim sepiring nasi untuk tetangga, diinventarisir, diingat-ingat lagi ya Bu, janji-janji orang tua mana yang belum terpenuhi. Itu menjadi tugas dan kewajiban kita. Itu cara berbakti yang ketiga. Ingat-ingat ya, coba ingat-ingat, Bapak pernah janji apa, Ibu pernah janji apa, ya. Terus pernah berhubungan dengan siapa, apa yang belum dipenuhi, tugas kita penuhi segera sebelum kita juga tidak ada. Jelas Pak? Nah, nanti tugas anak kita tuh yang menginventarisir lagi janji-janji gitu, yang berkelanjutan. Yang keempat, wasilaturrahimil lati la tusalu illa bihima, yaitu menyambung tali silaturahim yang tidak terjalin kecuali oleh keduanya. Jelas Pak? Jadi orang tua kita itu pernah menjalin silaturahmi dengan siapa, maka jadi tugas dan tanggung jawab kita untuk meneruskan tali silaturahim itu jangan sampai putus. Makanya kita ayo sekalian sebagai orang tua sering-sering ajak anak-anak kita ke saudara-saudara kita, kenalin ini Pak D, ini Bu D. Jangan sampai nanti kita wafat anak kita nggak kenal saudara kita sama sekali, pamannya siapa, budenya siapa nggak tahu, bibinya siapa nggak tahu. Nah, maka selagi kita hidup ajak, ya jangan cuma kita ngajak anak-anak ke mall, ya ke suatu tempat wisata. Kalau ada waktu ajak ke saudara-saudara kita yang terdekat, kenalkan kepada anak-anak kita, agar nanti saat kita wafat tali silaturahim yang sudah kita jalin dengan mereka dilanjutkan oleh anak-anak kita. Jelas sekalian. Yang terakhir, kata Nabi SAW, cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, wa ikramun sadiqihima, muliakan teman-teman dekat keduanya. Ya Bu, Ibu punya teman dekat banget, ya udah kayak perangko lengket gitu ya, kenalin. Nah, ini teman perangko mama, nah ini teman lengket mama, nah biasa nak kalau habis gajian makan di Pak Kumis, ini bakso. Ini teman-teman dekat mama. Kalau nggak ada bakso jauh dari mama, nah gitu ya. Teman-teman dekat, kenalin ke anak-anak kita. Nanti saat kita wafat, anak-anak kita yang memuliakan teman-teman kita. Jelas Pak? Jadi jangan sampai justru orang tua anak-anak kita ya malah nggak kenal dengan teman-teman kita. Jelas Bu? Ibu pasti punya teman dekat nggak Bu? Punya nggak Bu? Ya, teman jauh semua. Teman dekatnya cuma suami. Ya pasti punya. Apakah itu teman di sekolah dulu sampai sekarang masih terjalin, kenalin. Nah ini teman SMP, ini teman SMA, Ibu sampai sekarang masih terjalin. Ya nanti kapan-kapan kita main ke sana, nah. Ya, nah nanti saat wafat anak-anak kita akan terus menghormati teman-teman kita. Suatu saat mereka akan berkunjung membawa sesuatu. Ya atau mungkin minimal teman-teman kita akan bersahabat juga dengan anak-anak teman-teman kita. Nah silaturahimnya akan terus berlanjut, tidak akan putus. Nah itulah ibu sekalian cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Saya ulangi lagi, yang pertama mendoakan keduanya, lalu yang kedua memintakan ampun keduanya, yang ketiga memenuhi janji-janji mereka setelah wafat, yang keempat menyambung tali silaturahim yang tidak terjalin kecuali oleh keduanya, dan yang kelima adalah memuliakan teman-teman dekat keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.